Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 13-17. Tertulis demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya cita-cita dalam hidup kita. Dan untuk mencapai hal itu, perlu dibuat rencana. Tapi sebelum membuat rencana, kita perlu mencari tahu apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan bagi kita. Kita perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memberitahukan kepada kita apa yang terbaik dan apa yang direncanakan Tuhan. Dari Yakobus 4 ayat 13-17 ini, kita belajar tentang prinsip-prinsip yang penting dalam membuat perencanaan untuk kehidupan kita. Ada 3 hal yang menjadi prinsip yang perlu kita pegang dalam membuat rencana berdasarkan ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dalam ayat yang ke-14, kita diingatkan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan kita sombong dengan diri kita, saudara, dan melupakan kedaulatan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita harus senantiasa sadar bahwa hidup kita ini adalah karena Tuhan. Tuhan yang memegang nafas hidup kita. Jadi dalam membuat rencana, kita harus senantiasa menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Janganlah kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Orang kaya yang bodoh itu begitu serakah dan lupa bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Mari kita ingat Tuhan senantiasa dalam membuat rencana-rencana dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan punya kehendak dan rencana atas hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita mempunyai kehendak atas hidup kita, saudara. Kehendak Tuhan itu sesuai dengan rencananya bagi kita. Keberadaan kita di dunia ini mempunyai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Secara umum kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan secara khusus kita punya talenta dan karunia-karunia yang unik yang Tuhan berikan untuk maksud yang telah Ia tetapkan bagi kita. Dalam ayat yang ke-15, kita perhatikan bahwa kita perlu menyadari akan adanya kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita harus menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Rencana apapun dalam kehidupan kita, kita harus bawa itu dan serahkan itu, serta tundukkan itu di bawah kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang menjadi kemegahan kita. Mudah sekali bagi kita, saudara, untuk terjebak dalam kecongkakan oleh karena kita merasa sudah memiliki kuasa, jabatan, atau kekayaan. Kecongkakan atau kesombongan itu membuat kita dengan begitu gampang merencanakan hal-hal yang tidak berdasarkan pada hikmat Tuhan. Pada ayat yang ke-16 kita diingatkan bahwa kecongkakan dalam perencanaan tanpa melibatkan Tuhan adalah tindakan yang salah. Karena itu, saudara,
marilah kita sadari bahwa seharusnya kita bermegah karena Tuhan, bukan karena keberadaan diri kita. Tuhanlah yang seharusnya menjadi kemegahan kita. Kalau kita mau bermegah, hendaklah kita bermegah karena Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagaimana keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan hidup kita? Ingatlah ketiga hal ini, saudara. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan punya kehendak dan rencana bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah kemegahan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian doa Bapa kami, ada permohonan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Permohonan ini berhubungan dengan setiap perencanaan kita, saudara. Apa yang menjadi kehendak dan rencana-rencana kita dalam kehidupan kita haruslah selaras dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Kiranya kita semua dapat dengan rela hati berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidupku, seperti yang telah Engkau rencanakan bagiku. Inilah doa kita, saudara. Dan inilah prinsip-prinsip yang penting untuk membuat rencana dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi kami, hari yang baik, hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan, serta hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami bahwa hidup kami ini ada dalam kehendak dan rencana-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat merencanakan hal-hal dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau, selaras dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Kami mau tunduk dan taat ya Tuhan, kepada apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah setiap langkah kami dan setiap keputusan kami, supaya apa yang menjadi keputusan dan tindakan kami adalah berdasarkan kepada tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.